Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu topik baru, yaitu hukum perjanjian atau hukum kontrak di dalam agama Islam. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Oleh karena kontrak dan perjanjian itu seringkali menjadi dasar, menjadi landasan dari setiap bentuk aktivitas ekonomi, baik ekonomi yang skalanya kecil, besar, dan aktivitas yang beragam bentuknya. Ya, perdagangan di pasar yang sederhana sekalipun itu seringkali seperti jual beli, meskipun mungkin mereka tidak melakukan suatu bentuk perjanjian yang sifatnya tertulis, seperti ibu-ibu beli daging ayam di pasar. Itu tetap ada semacam perjanjian antara dia dengan pedagang ayam, meskipun mereka mungkin tidak melakukan suatu formalitas perjanjian ataupun membuat suatu kontrak, tapi jelas di situ ada semacam kesepakatan, yaitu bahwa si ibu akan membeli seekor ayam dengan harga sekian dan dia akan membayar uang tersebut. Jadi di situ ada masing-masing pihak yang harus melakukan suatu prestasi terkait dengan perjanjian tersebut. Si penjual harus menyerahkan ayam yang dipesan oleh si ibu, yang dibeli oleh si ibu, sementara si ibu harus membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan mereka. Bentuk-bentuk seperti ini, perjanjian seperti ini akan mewarnai berbagai macam aktivitas yang macam-macam bentuknya yang nanti akan kita pelajari, ya. Termasuk Anda juga masuk kuliah di UNIS, itu juga akan ada semacam kontrak atau perjanjian antara Anda dengan pihak UNIS. UNIS berjanji akan menyelenggarakan suatu prestasi berupa kegiatan perkuliahan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 sampai dengan mau wisuda dan memberikan Anda gelar sarjana ekonomi. Sementara Anda juga wajib melakukan suatu prestasi, yaitu mengikuti perkuliahan dan kemudian membayar sejumlah uang untuk kegiatan perkuliahan selama Anda di UNIS. Itu juga bentuk perjanjian. Mungkin Anda juga yang jauh dari rumah itu akan kontrak atau kos, itu juga akan ada perjanjian, entah itu tertulis atau tidak, bahwa Anda akan diberikan izin untuk menempati satu kamar, ya, untuk tinggal di situ, entah selama sebulan atau entah selama setahun, tergantung bagaimana bunyi perjanjiannya. Dan Anda harus membayar uang sewa atau uang kontrak, uang kos, sementara pemilik rumah akan memberikan izin, memberikan kewenangan Anda untuk menggunakan kamar tersebut disertai dengan fasilitas-fasilitas lain sesuai dengan kesepakatan. Jadi kita akan melihat bagaimana pengaturan tentang masalah ini, baik di dalam hukum perdata yang kita anut di Indonesia maupun yang kita pelajari, yaitu hukum Islam. Dalam hal ini saya tidak membandingkan antara hukum Islam perdata dan komunis, tapi hanya hukum Islam dengan perdata, karena hukum komunis kita tidak menerapkan, jadi tidak perlu kita bahas. Cukup yang kita ada hukum perdata positif yang kita yang berlaku di Indonesia, dan hukum Islam yang kita anut. Kontrak atau perjanjian menurut pengertiannya adalah sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut Profesor Subukti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Pak Subukti ini memberikan suatu pendapat, definisi yang sifatnya umum, ya, oleh karena dalam pelaksanaannya suatu perjanjian itu tidak hanya berlangsung antara seseorang dengan orang lain, ya, tapi bisa dengan lembaga lain, atau lembaga seperti Anda di UNIS adalah lembaga dengan orang
seperti perjanjian kerjasama antara UNIS dengan universitas lain, ya itu adalah antar lembaga. Jadi bisa juga itu antar negara seperti Indonesia itu lakukan perjanjian dengan negara lain. Jadi yang dinamakan kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau suatu pihak berjanji kepada orang lain atau pihak lain untuk melaksanakan suatu hal, di mana andai kata salah satu pihak itu melakukan prestasi atau cedera janji atau cacat janji, maka pihak lain yang merasa dirugikan bisa meminta pembatalan atas kontrak tersebut atau mengajukan klaim atas kerugian yang ditimbulkan akibat prestasi tersebut. Atau bisa juga perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum dalam arti batal demi hukum oleh karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari sahnya suatu perjanjian yang berlaku secara hukum. Ya, kontrak adalah kesepakatan bersama, ya baik tulisan maupun lisan, bentuknya bisa macam-macam, antara dua pihak atau lebih melalui ijab qabul. Ijab qabul adalah timbang terima atau serah terima. Kesepakatan itu, serah terima itu disebut ijab qabul, yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Ya, kemudian kontrak merupakan salah satu sumber perikatan. Jadi artinya dari kontrak itu akan timbul ikatan atau al-iltizam, ya, yang di dalam Islam bisa bersumber dari berbagai macam hal, bisa dari peraturan, bisa dari undang-undang, bisa juga dari syariat agama dan sebagainya. Ya, menurut hukum perdata pada pasal 1320 disebutkan bahwa pada dasarnya orang bebas membuat perjanjian apa saja dan tentang apa saja, asal yang diperjanjikan itu tidak melanggar hukum, ya, tidak melampaui ketentuan-ketentuan dari hukum. Sepanjang perjanjian itu sah, maka bisa ditegakkan melalui hukum. Tetapi tentunya tidak semua perjanjian itu bisa ditegakkan hukum. Yaitu yang mana? Yaitu perjanjian yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi istilah katanya kalau sekarang ini umumnya disebut sebagai syarat dan ketentuan berlaku, kan gitu. Jadi suatu perjanjian itu bisa sah kalau memenuhi syarat-syarat berikut. Ini kita ambil dari hukum perdata dulu. Menurut pasal 1320 disebutkan bahwa satu perjanjian itu sah kalau antara kedua belah pihak itu sepakat. Artinya sepakat berarti kedua belah pihak itu sadar sepenuhnya tentang apa yang dia perjanjikan. Berarti di sini tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada unsur pemaksaan, tidak boleh ada unsur intimidasi, tidak boleh ada unsur yang ditutup-tutupi, atau juga tidak boleh salah satu pihak dalam keadaan yang tidak sadar. Ya, jadi semua harus dipenuhi dalam rangka mencapai kesepakatan. Suatu perjanjian yang lahir karena ada intimidasi sehingga orang terpaksa untuk menyetujui isinya, itu berarti perjanjian tidak sah. Suatu perjanjian yang isinya adalah penipuan juga tidak sah. Jadi harus ada kesepakatan. Makanya kalau kita dalam membuat suatu perjanjian biasanya disebutkan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini begini, di akhirnya disebutkan bahwa perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun juga. Nah, ada kalimat seperti itu menandakan bahwa orang itu memang sadar. Berarti dia sepakat untuk menyetujui bunyi dari kesepakatan-kesepakatan yang lahir dalam perjanjian.
Syarat yang kedua, suatu perjanjian itu akan sah kalau para pembuatnya cakap. Cakap di sini maksudnya adalah kecakapan, kompetensi. Yaitu siapa? Menurut hukum KUH ini yang namanya cakap itu pertama adalah cukup usia dalam arti di atas 17 ya. Jadi dia sudah bisa membuat suatu perbuatan hukum. Kemudian di samping dia sudah cakap dari sudut usia, dia juga sehat rohaninya, sehat jasmani rohani, dalam arti dia tidak cacat mental. Jadi walaupun sudah dewasa tapi cacat mental, berarti perjanjian itu juga tidak sah. Nah, kecakapan dalam rangka bisnis juga disebut kompetensi. Jadi perjanjian itu hanya akan sah kalau pihak yang menandatangani adalah orang yang memang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian antara UNIS dengan universitas lain, tentu yang berhak untuk menandatangani adalah rektor atau ketua yayasan. Tapi kalau seorang dosen seperti Abah bikin perjanjian antar universitas, ya tidak cakap, tidak punya kewenangan untuk itu. Berarti perjanjiannya batal demi hukum karena orang yang membuatnya tidak punya kompetensi. Oke. Yang ketiga, perjanjian itu akan sah kalau dia mengenai satu hal tertentu. Artinya ada objek yang diperjanjikan. Jadi tidak sah kalau yang diperjanjikan itu adalah sesuatu yang tidak jelas apaan gitu. Tidak jelas bentuknya, tidak jelas bagaimananya, maka itu objek demikian membuat perjanjian menjadi tidak sah. Yang keempat, suatu perjanjian itu akan sah kalau dia dilakukan tanpa melanggar hukum, tidak melanggar hukum, berarti dia disebut sebagai sebab yang halal gitu. Inilah perjanjian yang akan mewarnai aktivitas ekonomi yang dianggap akan berlaku dan memiliki kekuatan hukum kalau dia memenuhi 4 syarat yang saya sebutkan tadi. Pada dasarnya kalau tidak ada sesuatu hal yang luar biasa, orang dewasa yang sehat pikirannya ya dianggapnya cakap, kecuali masalah kompetensi ya. Kalau masalah kompetensi itu kan terkait dengan masalah hukum dan masalah kewenangannya. Jadi walaupun sudah dewasa, sehat pikirannya, belum tentu punya kompetensi seperti saya sebutkan tadi, karena kompetensinya terkait dengan jabatan gitu. Oke. Berikutnya itu kalau tadi menurut pasal 1330 dari KUH Perdata. Nah, sekarang kalau menurut agama Islam, perjanjian ini disebut akad ya, atau kontrak. Nah, tentu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Sama yang tadi, ada syaratnya juga, sehingga dia membuat memiliki kekuatan secara hukum. Yang pertama adalah para pihak yang membuat akad. Jadi dilihat siapa yang membuat. Nah, dalam kaitan ini kalau kita bandingkan dengan yang pasal 13 tadi, pasal 1330, berarti para pihak yang membuat itu haruslah orang yang sehat, tidak di bawah pengaruh minuman keras, tidak sadar atau tidak dipaksa dan sebagainya. Termasuk dia juga seorang yang memiliki kompetensi ataupun dia adalah orang yang dewasa ya. Jadi para pihak yang diperhatikan. Yang kedua, syarat sahnya itu adalah adanya pernyataan kehendak dari para pihak. Pernyataan kehendak ini juga bisa kita lihat dari kesepakatan ya. Kan biasanya disebutkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini si Ano dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian yang sebagaimana disebutkan berikut ini gitu ya. Jadi ada pernyataan, terus di ujungnya kemudian di akhir dari kalau ini dibuat tertulis itu ada tanda tangan kedua belah pihak ya. Jadi ada syihatnya, syihat al-aqdi dari kehendak
untuk membuat kontrak gitu. Kemudian yang menjadi rukun dari kontrak, sahnya kontrak adalah objeknya. Ini juga sama ya dengan yang tadi, yaitu objeknya itu harus sesuatu yang jelas, sesuatu yang spesifikasinya apa jelas gitu, tidak diawang-awang ya. Yang agak beda ya kalau kita lihat dari perbandingan antara KUH Perdata dengan akad menurut Islam ini, mungkin yang nomor 4, karena di sana tidak, kalau di KUH Perdata dia tidak menyebutkan masalah tujuan dalam arti apakah akan mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Kalau di KUH itu kan hanya yang penting tidak melanggar hukum ya. Tetapi kalau dalam rukun akad menurut Islam itu juga dijelaskan masalah tujuannya. Jadi kalau tujuannya itu sendiri tidak bagus, tidak baik, tidak membawa maslahat atau malah merugikan orang lain, maka kontrak ini bisa menjadi batal ya. Kenapa bisa beda seperti itu? Karena kalau kita lihat kan yang namanya KUH Perdata itu adalah bikinan manusia. Dia adalah merupakan terjemahan langsung dari hukum Belanda ya, yang kemudian karena Belanda menjajah Indonesia, maka hukum yang ada di Belanda, yang berlaku di Belanda diberlakukan juga di Indonesia. Itu namanya asas concordance. Hukum di Belanda diberlakukan di Indonesia. Jadi aslinya kitab undang-undang hukum perdata itu adalah berbahasa Belanda, namanya adalah Bergelijk Wetboek ya. Jadi dia merupakan suatu buku Belanda yang kemudian berdasarkan pasal peralihan dari UUD 45 dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diterbitkan yang baru gitu. Dan Indonesia sudah 75 tahun merdeka tapi juga masih belum menerbitkan yang baru ya. Masih tetap yang masih pakai zaman Belanda. Begitu juga hukum pidana. Hukum pidana yang kita pakai sekarang ini masih peninggalan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India. Itu hukum Belanda dipakai langsung di Indonesia, makanya banyak pasal-pasal yang nggak cocok sama orang Indonesia. Terus juga hukum dagang juga masih pakai hukum Belanda, Wetboek van Koophandel. Nah, jadi masih banyak yang hukum penjajah yang masih kita gunakan karena kita belum bikin yang baru gitu ya. Terkait dengan masalah itu adalah tujuan akad kan, kalau bikinan manusia nggak tahu tujuannya kayak apa. Misalnya orang itu membuat suatu pernyataan, mana ada orang bikin tujuannya itu disebutkan. Sementara kalau dalam hukum Islam ya karena berdasar dari Al-Quran, dan Al-Quran adalah firman Allah, jadi masalah tujuan juga menjadi suatu hal yang penting. Apakah nanti mendatangkan manfaat atau mudarat, walaupun tadinya dia halal tapi kemudian tujuannya ternyata yang tersembunyi ya, itu hanya Allah yang tahu. Makanya kita lihat tujuannya, dia nanti kalau misalnya orang itu melakukan manifestasi, maka dia hukumannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ingat ya bahwa hukum Islam itu tidak hanya membicarakan masalah dunia tapi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dari sejak awal perkuliahan sudah kita sepakati itu bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya mengejar dunia saja tapi juga mengejar akhirat sekaligus. Oke. Jenis atau objek kontrak yang ada di dalam perjanjian menurut hukum Islam itu antara lain adalah satu, transaksi jual beli atau baik. Yang kedua adalah sewa menyewa yaitu ijarah. Yang ketiga adalah bagi hasil atau mudharabah. Yang keempat adalah penitipan barang atau wadiah. 5 adalah perseroan atau syirkah. 6 adalah pinjam meminjam atau ariyah. 7 pemberian hibah. 8 penangguhan hutang atau kafalah. 9 gadai ran. Kemudian 10 adalah wasiat. Kurang lebih dalam perkuliahan aspek hukum dalam ekonomi Islam ini akan kita bahas sejak kuliah sekarang sampai terakhir ya. Kalau kuliah 1, 2, 3 itu pengantar untuk memahami ininya secara global, secara umum. Nah,
dari mulai hari ini ke depan kita akan mulai membahas tiap poin ya. Hari ini kita cukup dengan baik. Oke, baik atau jual beli dalam Islam pada dasarnya memiliki hukum mubah. Kita tahu yang namanya mubah itu adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan boleh ya. Mau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga nggak masalah, nggak apa-apa. Tidak dilakukan tidak berdosa, dilakukan juga tidak berdosa. Jadi boleh-boleh aja. Tapi baik itu hukumnya bisa berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi, menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram. Jadi yang namanya perjanjian perdagangan itu pada dasarnya adalah mubah, boleh, tapi dia akan menjadi wajib, akan menjadi sunnah, akan menjadi makruh, atau akan menjadi haram, tergantung sikonnya gitu. Jadi dia bisa mengikuti bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, sehingga hukumnya pun menjadi berubah ya. Berikut beberapa landasan hukum jual beli dari Al-Quran dan hadis ya. Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kita tahu pinjaman yang kemudian pada waktu pengembalian dilebihkan. Kemudian penjual dan memiliki hak khiyar. Jadi mereka memiliki hak untuk mau meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut selama mereka belum berpisah. Maksudnya selama belum diteken kesepakatan. Sebelum keluar kesepakatan, yang kedua belah pihak equal treatment, artinya berada dalam level yang sama, boleh meneruskan atau boleh membatalkan, terserah. Jadi nggak boleh orang itu dipaksa untuk meneruskan atau dipaksa untuk membatalkan jual beli. Suka-suka mereka mau batalin atau enggak ya. Oke. Dalam tuntunan Islam, perdagangan atau jual beli itu dibagi menjadi 3 bentuk berdasarkan isinya, berdasarkan objeknya, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan penetapan harga. Yang pertama, baik dilihat dari sisi objek. Yang pertama contohnya adalah yang dari objeknya ini menukarkan uang dengan barang. Misalnya beli laptop, tukar dengan uang, tukar dengan rupiah. Itu berarti objeknya itu adalah laptop dengan uang ya. Kemudian menukarkan barang dengan barang atau barter atau muqayyadah ya. Misalnya nukar handphone dengan jam tangan ya, jual baju beli beras, itu sama ya. Kemudian menukar uang dengan uang, misalnya menukar rupiah dengan atau uang lain. Ini terutama kalau kita mau pergi ke luar negeri, apakah kita mau pergi haji, mau pergi umroh, atau mau dinas, atau mau safari ke luar negeri. Nah itu kalau udah mata uangnya lain kita menukarkan, karena kalau kita pakai rupiah ya nggak laku di sana ya. Oke, kemudian ini kemudian adalah jual beli dari sisi waktu serah terima ya. Yang pertama adalah serah terima barang dan uang dengan cara tunai ya. Jadi cash and carry, terima uang terima barang, penjual menerima uang, pembeli menerima barang. Kemudian yang kedua adalah serah terima barang dan uang dengan cara uang dibayar di muka, akad salam, atau istilahnya adalah cash in advance ya. Jadi uangnya dibayar dulu, baru kemudian nanti barang diserahkan ya. Kalau kita beli online juga ada model seperti ini, serah terima barang dengan cara uang dibayar di muka gitu, cash in advance dulu baru nanti barang dikirim. Kemudian serah terima barang dan uang dengan cara barang diterima di muka dan uang menyusul. Ini juga online juga ada nih, berarti apa ini COD ya, cash on delivery. Begitu di deliver uangnya baru kemudian di cash gitu ya.
Jadi ini bentuknya, barang diterima di muka dan uang menyusul. Atau bisa juga kredit. Kita terima barangnya dulu, motornya kita pakai, baru kita bayar cicil selama beberapa tahun sesuai kesepakatan. Kemudian yang keempat adalah serah terima barang dan uang tidak tunai atau jual beli hutang dengan hutang. Misalnya jual beli buku dengan saling menyepakati harga, namun penjual tidak memiliki produk dan membeli tidak memiliki uang. Jadi setelah produk ada, baru produk dikirim dan kemudian uang diserahkan. Kita mau beli barang, tapi kemudian kebetulan tokonya juga stoknya nggak ada, dia akan menyerahkan dengan kesepakatan bahwa nanti kalau barangnya sudah ada akan dikirim dan uang akan dibayarkan. Ini jadi jual beli dengan fokus perhatiannya adalah masalah waktunya. Kemudian yang ketiga, baik atau para jual beli dilihat dari sisi penetapan harga. Ya, yang pertama adalah baik musawamah, yaitu jual beli dengan cara tawar menawar. Misal suatu barang yang dijual dengan ditetapkan harga tertentu oleh penjual tanpa menyebutkan harga pokok, dan pembeli diberi kesempatan untuk menawar. Ya, jadi kita jual barang tanpa kita ceritakan harga pokoknya, lalu kita langsung menetapkan sekian. Kita tawarkan harganya 100, lalu orang itu kemudian nawar 80, sehingga terjadi tawar menawar, sehingga terjadi kesepakatan barang dijual dengan harga 90 misalnya begitu. Itu namanya baik musawamah. Yang kedua adalah baik amanah, ya, yaitu jual beli dengan cara penjual menyebutkan harga pokok barang dan harga jual barang tersebut. Ini biasanya kalau agen-agen ya, grosir, dia harus tahu dong harga pabrik berapa, kemudian akan menarik profit margin berapa persen, baru kemudian nanti dia akan menjual kembali kepada retailer. Ya, retailer itu nanti akan menjual lagi langsung kepada end user atau konsumen, dimana untuk penjualan besar produk-produk seperti ini biasanya mau disebutkan harga pokok sekian, dan kemudian masing-masing penjual akan mengambil keuntungan, ya, mengambil keuntungan sekian persen. Sehingga kalau misalnya dari harga pabrik 5.000 per pieces, kemudian agen besar nanti menaikkan 6.000, terus kemudian distributor berikutnya jadi 7.000, kemudian ke warung 8.000, sehingga nanti si konsumen akan membeli barang tersebut menjadi Rp8.000, padahal harga pokoknya ya hanya 5.000. Tapi kan masing-masing pihak ya ngambil keuntungan. Seperti ini tentu boleh, ya, baik murabahah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah baik wad'iyah, yaitu penjual menjual barang dengan barang dagangannya dengan harga jual di bawah harga pokok. Misalnya saya beli barang ini dengan 75 dan akan saya jual dengan harga 50. Ini mungkin untuk barang-barang second, ya, barang-barang yang sudah terpakai, dalam arti waktu dia beli 75.000, mungkin barang itu sendiri masih baru, tapi karena dia tiba-tiba saja ada keperluan mendadak, kemudian dia jual lagi, tentunya akan sulit, ya, akan sulit untuk mencapai harga yang sama seperti dia beli, apalagi sampai lebih, itu lebih sulit lagi. Maka yang ada adalah dia menjualnya adalah di bawah harga pokok, di bawah harga waktu dia beli. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah baik tauliyah, artinya barang dijual dengan harga jual yang sama dengan harga pokok, ya. Saya beli barang ini dengan harga 50.000 dan akan saya jual dengan harga yang sama. Ini bisa jadi juga karena perdagangan timbul karena si penjual itu tiba-tiba saja ada keperluan, ya, sejumlah uang, ya, terus kemudian dia terpaksa
jual lagi, tapi karena kondisinya barang ini mungkin belum dia pakai, ya masih benar-benar baru, belum sempat dipakai, mau dijual lagi, maka harganya adalah sama dengan waktu dengan dia beli. Ini juga rada sulit karena biasanya udah pasti di nomor 2, menjadi nomor di bawah harga yang dia beli itu, ya. Nah, seperti halnya dengan kontrak yang juga memiliki persyaratan supaya dia akan menjadi sesuatu yang memiliki kekuatan hukum, maka jual beli juga memiliki syarat supaya dia menjadi sah, ya. Artinya kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut akan menjadi suatu jual beli yang tidak sah. Yang pertama adalah saling rela antara kedua belah pihak, penjual maupun pembeli. Jadi artinya kembali kepada yang menurut KUH Perdata adalah kesepakatan, tidak ada paksaan. Jadi kedua belah pihak itu ikhlas rela terhadap apa yang diperjualbelikan. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 29 yang mengatakan bahwa hai orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesama dong dengan jalan yang batil. Artinya kan kalau penipuan, pengelabuan, intimidasi dan sebagainya itu adalah perdagangan juga, tapi harta didapat dengan jalan merugikan orang lain, ya. Jadi yang diperbolehkan adalah jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Artinya si penjual rela menyerahkan barangnya, sementara si pembeli juga ikhlas memberikan pembayaran sesuai dengan yang disepakati, gitu ya. Jadi tidak boleh ada sesuatu hal yang sifatnya baik penipuan maupun intimidasi. Jadi antara kedua pihak harus saling rela. Yang kedua adalah mungkin sama dengan syarat kompetensi, ya, kecakapan, yaitu kedua belah pihak pelaku akad adalah orang yang memenuhi syarat, ya. Jadi yang memenuhi syarat dimaksud sama dengan pasal 1320 KUHP tadi, KUH Perdata tadi, yaitu dia sudah baligh, berakal, dan juga dia memiliki kompetensi, kewenangan untuk melakukan jual beli itu, ya. Kecuali kalau anak-anak kecil itu ya hanya jajan gitu, ya. Kalau kamu beli jajan di depan Unis, ya pertama kamu udah dewasa dan kemudian sehat, ya boleh lah. Kalau anak kecil hanya beli permen nggak masalah, ya. Kemudian yang ketiga adalah masing-masing pelaku dari jual beli itu punya hak milik atas harta objek transaksi. Ini udah jelas ya, masa kita jual barang yang punya orang lain gitu ya. Ini mungkin yang dimaksud adalah kita punya ketitipan harta, dan kita ketitipan anak yatim atau ketitipan anak yang punya keterbelakangan mental. Nah, barang-barang yang dia miliki yaitu yang dititipkan orang tuanya untuk keperluan si anaknya itu tidak boleh kita jual karena kita tidak memiliki hak. Jadi jangan engkau jual barang yang bukan milikmu, kata Rasulullah. Maksudnya adalah yang ketitipan tadi. Termasuk juga barangkali di sini, ya nanti akan kita bahas berikutnya. Kalau misalnya kita menggadai, ya kita juga gadai laptop gitu, kemudian dalam masa gadai itu kemudian si penerima gadai jual, nah itu nggak boleh kecuali masa gadainya sudah habis dan tidak bisa ditebus, itu lain cerita. Tapi selama masa penitipan tentu hal tersebut tidak boleh dilakukan. Oke, yang keempat, objek transaksi adalah barang yang tidak dilarang oleh agama. Ini sama dengan pasal KUH Perdata tadi, yaitu halal, tidak melanggar hukum, ya. Jadi tidak diperbolehkan menjual barang yang dalam agama adalah sesuatu yang dilarang. Misalnya barang haram, termasuk haram pula menjual belikannya. Misalnya jual beli miras, jual beli daging babi,
Kalau rokok saya masih subhat, kenapa? Itu sebenarnya bukan haram tapi ya makruh ya. Cuma kadang-kadang ada penulis ataupun penceramah yang suka melebih-lebihkan, padahal yang namanya apa yang diharamkan itu adalah yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran ya. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi, rokok itu sama dengan jengkol, makruh ya. Berdasarkan hal yang disebutkan Nabi, yaitu sesungguhnya Allah bila mengharapkan sesuatu barang juga mengharapkan nilai jual barang tersebut. Jadi kalau barangnya juga haram, berarti memperjualbelikannya juga haram gitu. Oke, yang kelima adalah objek transaksi adalah barang yang dapat diserah terimakan. Jadi tidak bisa kita jual beli yang tidak bisa kita serah terimakan ya. Misalnya apa, karena penipuan misalnya, kan nggak bisa kita wujudkan karena memang cuma tipu-tipu aja kok ya. Berarti ini suatu hal yang dilarang, karena yang menjadi objek dari jual beli tersebut nggak bisa terwujud. Namanya aja penipuan, kan nggak ada ya. Atau menjanjikan sesuatu yang jelas, yang tidak jelas, memperjualbelikan sesuatu yang tidak jelas gitu. Berarti di sini kalau kita tarik ya, jual beli jabatan termasuk di sini, termasuk yang haram ini. Ya kan ada orang sekarang itu, ayo kalau kamu mau jadi pejabat bayar sekian. Itu kan nggak bisa diserah terimakan, dan juga jelas-jelas itu di luar inian dia ya, bukan sesuatu yang termasuk objek jual beli. Jabatan itu kan amanah ya, kan banyak sekarang nih rame itu ya, kalau mau jadi bupati, jadi wali kota, maharnya sekian gitu. Itu namanya jual beli jabatan gitu, termasuk di sini, tidak dapat diserah terimakan. Memang yang menjanjikan itu bisa langsung ngasih barang ini untuk kamu, wah ini jabatan untuk kamu, kan nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, keenam, objek transaksi harus jelas dari segi apapun dan dapat diketahui kedua belah pihak ya. Tidak diperbolehkan terjadi transaksi yang tidak jelas objeknya. Misal jual beli mobil tanpa dilihat terlebih dahulu bentuk fisik serta spek mobilnya. Kemudian transaksi dengan objek yang tidak jelas diklasifikasikan ke dalam gharar ya. Gharar tadi itu penipuan, dan Allah jelas melarangnya. Untuk mengetahui objek transaksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melihat langsung atau penjual menjelaskan spek objek secara sejelas-jelasnya kepada pembeli tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, tadi ada pertanyaan di kelas sebelumnya, itu gimana kalau jual online bahkan ini? Jual online kan kita nggak ngelihat secara langsung ya sebelum terjadi jual beli. Nah, itu maksudnya ke yang kedua. Jadi si penjual itu harus menjelaskan speknya secara jelas, dan mungkin dia disertai dengan gambar, disertai dengan video ya. Perkara nanti kemudian ternyata yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu maksudnya masuknya adalah ke dalam klasifikasi gharar tadi. Tapi kita tidak bersalah sebagai pembeli, karena kita sudah melihat dan kita berpegang kepada penjelasan dari si penjual. Tapi kemudian si penjualnya memang one prestasi, memang curang, cheating, akhirnya dia nggak benar gitu. Ini bisa diperkarakan gitu ya, dan jelas-jelas bahwa dan nanti, karena kita tahu bahwa yang namanya penjualan dalam hukum ekonomi Islam kan masalahnya bukan hanya masalah dunia tapi juga hukuman di akhirat. Berarti penjual seperti itu ya harus menanggung nanti akibatnya dari perbuatan curangnya itu ya. Sementara pembeli ya karena kita nggak tahu ya, kita termasuk yang jadi korban gitu ya. Jadi dia termasuk penjualan seperti ini nggak boleh. Tapi kalau kita ngalamin seperti itu ya bukan kita yang salah, karena kita sudah nanya ya, kita sudah menanyakan dan dia juga sudah menjelaskan, tapi kemudian realisasinya diberikannya tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan, tidak yang dijanjikan. Oke, kemudian yang ketujuh, harga objek harus jelas saat transaksi terjadi ya. Jadi tidak sah suatu transaksi jual beli apabila penjual tidak menyebutkan secara jelas harga dari objek transaksi ya. Masuk ke 6 ayat 2 tadi ya, poin 2.
Jadi si penjual harus menjelaskan, karena apa? Kalau misalnya penjualan melalui online itu kan apa namanya, kita tidak bisa lihat langsung. Nah, penjualan online ini tadi juga ada yang nanya, gimana Bapak, bukannya lebih baik itu kita dalam jual beli online, karena kita nggak beli barangnya, nggak bisa ngelihat barang secara langsung, kita COD aja, COD, cash on delivery, jadi bayar pada waktu penerimaan barang. Sebenarnya dalam jual beli itu antara manusia, kan kita tahu yang namanya curang itu belum tentu ya penjual, pembeli juga bisa curang juga, ya kan. Bisa aja COD, dibilang hari sekian, ya tanggal sekian, bayar COD, terus kemudian orangnya nggak ada. Emang seperti itu nggak pernah terjadi, pasti sering terjadi kan? Orang sudah mau ngirim barang, ya, dan dia berharap akan dibayar, tapi ternyata yang bayar, yang beli nggak ada orangnya, ya, pada saat ditentukan. Dan orang lain bisa jadi nggak tahu dengan pembeliannya itu, ya memang barang belum diserahkan, masih di tangan dia, tapi kan seenggaknya orang itu sudah bekerja, penjualnya sudah bekerja, mengepak, mengirim, keluar ongkir, tapi kemudian balik lagi ke barang. Ya, itu kan berarti merugikan orang, ya, paling tidak merugikan secara mental, berarti orang itu kan jadi rugi. Ya, baik kecurangan itu dilakukan oleh si pembeli maupun penjual, kedua belah pihak itu sama-sama punya potensi untuk melakukannya. Makanya kalau dalam jumlah yang besar itu seharusnya dibuat dalam suatu bentuk kontrak yang tertulis, karena kalau seperti itu akan bisa diklaim secara hukum. Ya, kalau kita jual beli online yang kecil-kecilan atau apa gitu, ya mungkin menjadi resiko kita kali ya. Kayak saya aja nih, beli PC yang saya gunakan sekarang nih, personal computer ya. Waktu dikirim ternyata dia punya keyboardnya nggak berfungsi. Ketika ditelepon malah orang itu bilang ke Mangga 2 aja Pak, deh ke Mangga 2, saya kan suruh beli yang baru. Itu kan curang. Tapi saya untuk mempermasalahkan masalah itu, ya malas juga. Kenapa ya, berapa sih harga dari keyboard kan? Ya udahlah, terpaksa saya beli sendiri. Keyboard yang dikirim nggak berfungsi. Untung aja bukan keyboard, bukan komputernya. Coba kalau semuanya nggak berfungsi, ya kan? Yang seperti ini namanya manusia ya, penjual maupun pembeli sama-sama bisa curang. Pembeli curang, begitu dibayar ya entar sok juga nembak mulu. Banyak kan yang seperti itu. Apalagi kalau belinya pakai cicilan. Kamu yang jual dengan pakai kredit, ya siap-siap aja, barang sudah diserahkan, cicilannya kagak beres. Ya berarti kan pembelinya yang curang kan ya. Gitu. Jadi potensi untuk melakukan melakukan baik yang tidak syar'i, yaitu banyak sekali. Ya. Kalau kita ingat kalau kita hanya berdasarkan hukum negara kan ya selesai pada waktu kita mati. Tapi kalau hukum Islam, karena kita yakin semuanya akan dibawa mati, ya bawa terus. Jadi di sini nggak selesai, di sana dipermasalahkan lagi. Oke, saya kira hanya ini saja untuk minggu ini yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.